Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Mari silakan duduk. Dengan Mbak siapa ya ini? Saya Farah Bu, yang jualan jajan itu. Oh, Mbak Farah yang menghubungi itu katanya pengen melakukan konseling itu ya? Iya betul. Oke, baik Mbak Farah, sebelumnya boleh duduk yang nyaman dulu. Oke, sudah. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Farah? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Kalau ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah ibu juga sehat. Sebelumnya ini Mbak Farah dari mana? Dari rumah tadi langsung ke sini. Oh, dari rumah langsung ke sini ya? Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mbak Farah agar lebih mengenal satu sama lain. Iya, baik. Perkenalkan, nama Ibu Eva Nanda Nurulita Sani, biasa dipanggil Bu Eva. Mbak Farah boleh memperkenalkan dirinya? Iya, perkenalkan nama saya Farah Ayu Pratini, biasa dipanggil Farah. Oke. Mbak Farah ini kegiatannya apa aja sekarang? Saya sekarang kuliah sih Bu. Kuliah di mana? Kuliah di Adibuana. Oh, udah semester berapa Mbak? Semester 5 ya gitu. Oh, udah semester 5 ya? Udah di tengah-tengah Iya, ya, semester jalan 1 lagi. Iya, oke baik. Ini Mbak Farah asli mana? Saya Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Kalau kuliah itu gimana? PP apa kos? Ya PP saya enggak Oh, PP. Cuma Mbak jam jauh, 5 menit sih Bu. Kalau Oh, nggak macet. Kalau macet bisa sampai 1 jam. iya, tapi lumayan jauh ya. Iya. Kalau kuliahnya ini kuliah apa? Malam atau Pagi, saya pagi. Oh, pagi. Jadi kalau luring itu berangkatnya harus Iya, pagi banget pagi gitu ya ya. Senin malah tambah ya Allah saya mesti kena macet itu di apa itu Cito itu beneran itu kan mesti macet Bu kalau pagi. Oh iya, itu macet banget ya, padat sampai merayap. Iya, nggak bisa jalan sendiri lewat jalan tikus gitu, Oh. dalam-dalam gitu. Oke, ada ya jalan di sini. Oke, Mbak Farah. Sebelumnya nih, Mbak Farah kan katanya di sini mau mengikuti konseling. Nah, sebelumnya apakah Mbak Farah udah pernah ikut konseling sebelumnya? Dulu sih pernah Bu, tapi yang baru-baru itu konseling kelompok nggak sih? Oh, konseling kelompok. Iya. Oke. Kalau yang konseling individu seperti ini Belum sih, baru pertama kali. baru pertama kali ya. Oke, baik kalau begitu berarti Mbak Farah ini kurang lebih sudah tahu ya apa itu konseling dan tujuan dari proses konseling itu apa. Gitu. Ya lupa ingat. Lumayan. Oke, baik. Ibu akan mengulas sedikit tentang proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan tujuan untuk membantu permasalahan konseli, menyelesaikan permasalahan konseli serta memandirikan konseli agar dapat menyelesaikan permasalahan konseli sendiri tanpa bergantung pada konselor. Nah, di sini konselinya ini adalah Mbak Farah dan Ibu sebagai konselor. Jadi tugas Ibu di sini, Ibu hanya sebagai fasilitator Mbak Farah untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Farah. Jadi nanti penyelesaian masalahnya Mbak Farah ini sebenarnya berasal dari Mbak Farah sendiri. Nah, jadi Ibu hanya membantu Mbak Farah untuk menemukan solusi-solusi yang dapat membantu Mbak Farah keluar dari masalah Mbak Farah. Bisa dipahami Mbak Farah? Bisa Bu. Oke, baik. Lalu di dalam proses konseling ini ada asas-asasnya Mbak Farah. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, adanya asas ini itu Ibu sebagai konselor akan menjaga dengan erat apa saja pembicaraan kita yang kali ini selama proses konseling agar tidak diketahui oleh orang lain selain kita berdua. Jadi nanti orang lain tidak bisa mengetahui permasalahan Mbak Farah yang Mbak Farah ceritakan ke Ibu. Silakan. Jadi apapun yang saya katakan atau apapun yang saya sampaikan itu tidak akan tersebar ke orang lain gitu ya? Iya Mbak Farah, itu kita akan menjamin kerahasiaan dari permasalahan Mbak Farah ini yang kita bahas. Gitu ya Mbak Farah. Iya. Oke. Selanjutnya ada juga asas keterbukaan. Nah, dimana di sini ini Mbak Farah sebagai konselor ini harus terbuka sama Ibu, jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, apalagi pas menceritakan permasalahan Mbak Farah. Nah, karena nanti kalau Mbak Farah
tutup-tutupi, takutnya ada miskomunikasi atau kesalahpahaman antara ibu dan Mbak Farah sehingga nanti tujuan dari konseling kita ini tidak tercapai dengan maksimal gitu Mbak Farah. Oke, lalu yang terakhir ini ada asas yang penting yaitu asas kesukarelaan, di mana Mbak Farah mengikuti proses konseling ini atas dasar keinginan dari Mbak Farah sendiri atau tanpa paksaan dari pihak lain. Nah, apakah Mbak Farah mengikuti konseling kali ini ada yang meminta Mbak Farah, memaksa Mbak Farah, atau karena keinginan dari Mbak Farah sendiri? Kalau ini sih saya atas kemauan saya sendiri Bu, karena memang masalah saya ini harus segera saya atasi seperti itu. Oke, baik, bagus sekali kalau Mbak Farah sendiri yang menginginkan untuk mengikuti proses konseling ini ya Mbak Farah. Oke. Lalu sebelum kita mulai, kita atur membuat jadwal waktu dulu. Nah, jadi di sini kira-kira waktu 30 menit sampai 45 menit ini Mbak Farah cukup di berapa menit untuk selama melakukan proses konseling? Kalau 30 menit itu apa boleh? Boleh Mbak Farah, boleh sekali. Jadi Mbak Farah ini memilih 30 menit ya, waktunya 30 menit setiap pertemuannya. Oke. Lalu selanjutnya kan untuk setiap minggunya ini, kira-kira Mbak Farah ingin melakukan proses konseling seminggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, atau bagaimana Mbak? Soalnya kan proses konseling itu tidak bisa selesai hanya 1 kali pertemuan saja, masih bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan, atau bahkan lebih. Kira-kira gimana? Kalau 1 minggu 1 kali aja boleh. Ya boleh 1 minggu 1 kali. Lalu untuk harinya bagaimana Mbak Farah? Kalau harinya mungkin sudah disesuaikan ya Bu. Ya boleh sekali, boleh disesuaikan. Nanti kita bisa membuat janji lagi ya. Kira-kira hari apa? Ya, misalnya longgarnya kita sama-sama longgar. Takutnya tabrakan ya Bu? Iya betul Bu. Oke, baik, kalau begitu jadi kita sepakati ya, untuk setiap pertemuannya kita laksanakan selama 30 menit dan dilaksanakan pertemuan kita 1 minggu 1 kali dan harinya nanti menyesuaikan saja ya. Oke. Sekarang apakah Mbak Farah sudah siap untuk melanjutkan konseling ke tahap ini? Sudah. Oke. Ibu persilahkan Mbak Farah untuk menceritakan permasalahan Mbak Farah sedetail mungkin agar Ibu bisa mengetahui ini bagaimana permasalahannya Mbak Farah. Baik, jadi saya ini kan akhir-akhir ini tuh kayak merasa apa ya Bu, susah untuk membagi waktu antara apa namanya belajar sama main sosmed. Nah saya ini kan karena keseringan main sosmed, kayak main Instagram, buka YouTube, buka TikTok kayak gitu kan, jadi ngerasa kalau belajar saya itu kurang dan waktu belajar saya ini suka mepet-mepet kayak gitu. Jadi kayak kalau ada tugas itu mesti sekarang misalnya dapat tugas hari ini, nah setelah jam kuliah habis itu saya nggak lagi mengerjakan, jadi kayak nanti aja lah minggu depan kuliahnya, scroll sosmed dulu lah, scroll TikTok, scroll IG dan lain-lain kayak gitu. Dan pada akhirnya keasikan scroll sosmed, terus lupa deh kalau saya ada tugas. Nah waktu saya ingin mengerjakan tugas tersebut, udah ada keinginan nih buat ngerjain tugas ya, tiba-tiba itu di tengah ngerjakan itu kayak aduh capek deh, ya udah langsung rebahan lagi, main sosmed lagi. Nah itu terus berulang-ulang, jadi saya ngerasa kayak kok nggak efektif sih kayak gitu. Ibu bisa mengerti. Jadi kesimpulannya ini Mbak Farah seperti kecanduan bermain sosmed gitu ya Mbak? Iya betul. Oke, jadi kecanduan bermain sosmed ini membuat Mbak Farah jadi tidak bisa mengimbangi dengan waktu Mbak Farah belajar gitu. Jadi tugas pun jadi keteteran ya Mbak. Oke, lalu kira-kira nih apa yang Mbak Farah inginkan? Pak saya sih inginnya saya itu bisa bisa lebih
lebih produktif lagi, bisa lebih membagi waktu yang benar-benar seimbang antara bermain sosmed, terus mengerjakan tugas dan melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Saya ingin benar-benar bisa seimbang antara itu tadi. Oke, baik. Lalu Mbak Farah ini kuliahnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7, misalnya itu dari jam 7 sampai luar lah Bu. Lalu setelah itu Mbak Farah scroll HP, sosmed. Iya, karena kan kalau udah selesai, kalau nggak ada tugas ya sudah saya lebih memilih untuk rebahan dan main sosmed kayak gitu. Oke. Lalu setelah itu kayak pekerjaan rumah gitu, Mbak Farah kira-kira jam berapa itu isinya? Kalau misalnya dari pagi sampai siang saya punya full, sorenya saya kerjakan, itu pun kalau saya juga nggak mager. Oke gitu ya. Ya jadi cukup mengganggu ya untuk keseharian Mbak Farah. Iya, iya. Karena kan juga setiap saat kan pegang HP Bu ya, apalagi kuliah daring kan, jadi kan pegang HP terus tuh. Nah, jadi harus sekalian lah habis keluar ruang Google Meet langsung deh scroll yang lain kayak gitu. Iya. Oke. Lalu sebelumnya apakah Mbak Farah sudah melakukan sesuatu untuk membuat Mbak Farah ini tidak terlalu sering lah scroll sosmed gitu? Saya itu dulu pernah coba untuk tidak memegang HP setelah kuliah. Nah kan kadang-kadang kan juga ngerasa capek dulu ya, capek banget, dan akhirnya juga sudah saya letakkan saja tuh HP gitu kan. Terus tapi waktu sudah nggak capek itu langsung nggak ngambil lagi. Iya kayak gitu, jadi nggak konsisten sih, nggak efektif sih kalau menurut saya. Oke, jadi yang sudah Mbak Farah lakukan itu kurang efektif ya untuk membuat Mbak Farah bisa lepas dari HP, dari sosmed gitu ya Mbak. Dan sudah berusaha saya lakukan sejauh mungkin itu HP biar nggak saya jama, atau mungkin saya melakukan kegiatan yang lain, mungkin membuat kue atau masak-masak di dapur. Jadi kan itu kan lepas dari gadget kan Bu. Tapi ya tetap aja nggak lama bisa bertahannya dari jauh-jauh dari HP kayak gitu. Oke, baik Ibu ngerti. Lalu nih kira-kira apakah Mbak Farah ada ide-ide lain untuk bisa membuat Mbak Farah ini lepas dari sosmed? Kalau itu saya itu mungkin pernah kepikiran bahkan karena saya seringan bikin scroll sosmed, pernah keseringan untuk menonaktifkan akun saya supaya saya nggak terus-terusan buka si IG atau TikTok atau YouTube itu, sampai saya uninstall itu aplikasi dan supaya saya nggak terus-terusan kecanduan kayak gitu. Lalu kira-kira sosmed itu ada manfaatnya nggak sih buat Mbak Farah? Kira-kira kayak butuh YouTube untuk apa, Instagram untuk apa gitu Mbak Farah? Kalau buat saya sih ada pentingnya, ada nggak pentingnya Bu ya. Karena kan setiap sosial media itu ada negatif ada positifnya. Jadi kalau saya buka YouTube mungkin untuk cari tutorial, entah itu tutorial memasak, entah itu tutorial hijab atau make up dan lain-lain kayak gitu kan. Nah kalau Instagram sih mungkin saya cuma scroll info buat kan saya punya idola gitu kan punya. Nah saya tuh punya Instagram, terus ya sudah deh saya cuma lihat saya ini aja kayak gitu. Oke, baik, berarti ada manfaatnya juga, ada buruknya juga. Ya. Buruknya ini karena Mbak Farah terlalu lama scroll sosmednya, jadi waktu Mbak Farah ini terhabiskan untuk belajar dan beres-beres rumah itu waktunya juga nggak ada gitu ya Mbak Farah. Oke, apakah yang tadi Mbak Farah katakan itu sudah Mbak Farah lakukan, seperti menghapus sosmed yang kira-kiranya tidak penting? Sudah pernah sih Bu. Itu gimana? Sudah pernah saya hapus. Bertahan berapa minggu ya,
2 minggu atau enggak 3 minggu aja sih Bu. Terus ya saya install lagi, tapi setelah 2 minggu itu tadi saya nggak main Instagram. Nah itu saya kayak lebih membatasi dan lebih apa ya, lebih efektif aja sih saya rasa, karena kan saya sudah terbiasa tadi 2 minggu enggak scroll IG, terus saya install lagi. Nah itu jadi kayak ya wis lah, kemarin saya bisa kok nggak main IG kayak gitu, jadi ya lebih berkurang sih. Tapi sekarang Mbak Farah masih itu ya, masih sering scroll lagi. Iya, jadi lebih ke apa ya? Apalagi ada TikTok ini kan. Oh iya. Aplikasi TikTok itu Bu. Nah, itu kan banyak juga edukasinya sebenarnya. Iya. Dan lebih apa ya? Lebih waktunya itu lebih sedikit tapi sudah bisa mencakup semua informasi seperti itu. Nah, jadi ya semakin iya. Oke, baik Mbak Farah. Lalu Mbak Farah bisa menggunakan cara Mbak Farah yang tersebut. Mbak Farah mengulangi cara Mbak Farah tersebut, bisa menghapus akun-akun Mbak Farah yang sekiranya tidak ada manfaatnya, maksudnya tidak ada manfaat itu kayak lebih banyak ke arah negatifnya daripada kebermanfaatannya untuk Mbak Farah gitu ya Mbak Farah. Lalu kira-kira kalau Mbak Farah melakukan hal tersebut, Mbak Farah masih ingin atau Mbak Farah punya ide lain? Saya kira itu sih Bu, yang paling pernah membuat saya itu nggak kecanduan lagi. Oke, baik. Hanya saja Mbak Farah waktu itu masih kurang konsisten gitu ya Mbak Farah. Jadi Mbak Farah kembali lagi di kecanduan sosmed lagi, scroll sosmed lagi gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu, di sini Mbak Farah sudah menemukan apa yang bisa Mbak Farah lakukan agar Mbak Farah bisa membatasi waktu Mbak Farah untuk scroll sosmed. Jadi Mbak Farah bisa menghapus sosial media Mbak Farah yang kira-kira lebih banyak tidak manfaatnya atau banyak buruknya gitu ya Mbak Farah. Jadi nanti Mbak Farah bisa melakukan hal tersebut kembali. Dan untuk menguatkan Mbak Farah untuk lebih bisa berkomitmen, Ibu ada teknik konseling, yaitu teknik reinforcement. Nah, di sini Ibu mungkin akan memberikan reinforcement negatif untuk Mbak Farah. Itu kira-kira ini misalnya Mbak Farah tidak melakukan selama seminggu ini, Mbak Farah tidak bisa melakukan planning yang sudah Mbak Farah buat tadi. Nanti Mbak Farah bisa mendapatkan hukuman, dan hukuman ini itu Mbak Farah sendiri yang menentukan hukumannya seperti apa. Nah, ini kira-kira Mbak Farah bersedia atau tidak? Bersedia sih Bu, supaya ya lebih bisa seimbang membagi waktunya dan lebih konsisten saja seperti itu. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Jadi kita bisa menggunakan teknik reinforcement untuk menguatkan Mbak Farah ini ya, agar bisa berkomitmen lagi. Oke, kira-kira nih Mbak Farah, hukuman apa yang bisa membuat Mbak Farah ini cedera atau bisa konsisten? Kalau hukuman mungkin kan saya kan kalau pakai data kan biasanya diberikan. Jadi mungkin saya meminta ke orang tua saya untuk tidak bisa membelikan pakai data selama mungkin 1 minggu lah. Kalau saya tidak konsisten hukumannya, jadi mungkin tidak usah dibelikan pakai data saja. Supaya saya tidak scroll sosmed itu tadi kan bisa kalau nggak pakai data. Lalu kalau untuk kuliah tadi gimana Mbak Farah? Kuliah mungkin saya minta hotspot aja Bu. Kan kalau kuliah kan kepentingannya memang orang tua tahu. Nah, jadi mungkin nanti bisa saya obrolkan ke orang tua saya. Jadi kalau saya tidak konsisten, nggak usah diberikan pakai data. Tapi kalau untuk kuliah mungkin bisa Minta hotspot saja kalau waktu kuliah aja. Iya betul. Waktu kuliah saja. Setelah kuliah ya dimatikan saja. Nggak keberatan ya kalau enggak sih Bu. Seperti itu. Oke, baiklah. Kalau begitu nanti Ibu boleh minta kontaknya Mbak Farah, bisa berkoordinasi ya sama orang tua Mbak Farah. Oke Mbak Farah, bagus sekali. Jadi Mbak Farah di sini sudah menemukan jalan keluar untuk permasalahan Mbak Farah. Jadi nanti untuk seminggu ke depan Ibu akan terus memantau Mbak Farah, bagaimana perkembangan Mbak Farah. Nah, kalau Mbak Farah tidak
bisa komitmen atau konsisten dengan planning yang sudah Mbak Farah buat, nanti bisa kita berikan respon negatif tadi, hukuman tadi. Oke Mbak Farah, mungkin proses konseling kita hari ini cukup sampai di sini ya Mbak Farah, bisa Ibu akhiri karena Mbak Farah juga sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Farah. Tinggal kita lihat perkembangannya nanti seperti apa ya Mbak Farah. Kalau begitu saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah bekerja membantu saya dan memandirikan saya akhirnya bisa menemukan jalan keluar sendiri, supaya saya lebih konsisten dan berkomitmen dengan apa yang sudah saya rencanakan dan apa yang sudah saya apa yang sudah saya omongkan kepada Ibu seperti itu. Nah, mungkin saya bisa pamit dulu. Iya Mbak Farah. Nanti kalau misalnya saya perlu bantuan, Iya. saya bisa menghubungi Iya, Ibu. dengan senang hati Mbak Farah. Oke. Saya pamit Bu ya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Ya.